Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Para ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Fadilatul Mukarram Sahibul Bait Kiai Haji Uji Turtusi, yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Bapak Haji Wahidin Halim, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, otaknya kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Menurut otak tidak mungkin, menurut kebiasaan tidak bisa, menurut pengetahuan impossible, menurut iman apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah solat sebagai sandaran vertikal bahwa kita memang perlu Allah. Kita memang perlu Allah. Itu sebabnya tempo hari lewat TV saya katakan, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Baik, tingali itu. Oh, pakai tingali ya. Tukang parkir di pasar, coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kunaon? Apa kunaon itu? Lah sok poho daya. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir, Pak. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin kok sombong, nggak pantas dong. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya peteteng. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip, dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua.
Ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan nggak nginjak tanah. Kuntilanak. Dititipin kok sombong, nggak pantas dong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga bisa rusak. Kalau rusak yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, saya mau ngaji, titip sepeda motor. Silahkan. Selesai pengajian sepeda motor diambil, kaca spionnya pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Saya kan nitip, kenapa nggak dijaga? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijaga. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Sudah nggak pakai dong. Sekarang yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar. Buminya subur. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip ini kan musim din-din ini lagi nggak enak bulan-bulan ini nih. Nazarudin, Syarifudin, yang ceramah Zainuddin lagi ini. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi, batuk, Bromo muntah, Semeru demam, Anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor, hujan es. Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup, mau hujan es. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin teh makhluk, mang. Air makhluk, gunung makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip di alam barzah tuh. Udah rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong. Aman sudah. Apa artinya ini? Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit.
Itu Jepang negara maju, dihantam gempa, lumpuh 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat, masih belum selesai, reaktor nuklir bocor, radioaktif gentayangan merenggut nyawa, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan, ya dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah. Paingan, apa paingan? Hah? Pantesan lah. Pantesan orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Allahumma sholli alaihi. Saya tahu di pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak. Kita perlu Allah. Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh, dan seterusnya. Karena itu memperingati Isra Mi'raj, ayo dengan semangat memantapkan keimanan. Ini zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati sekarang, banyak minyak babi cap unta. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Tuh kalau muncul di TV kadang-kadang kita bingung, kiai apa dukun sih? Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Semua konsep agama muaranya disiplin. Syahadat, apa? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian, Nabi terakhir. Lalu tidak ada nabi sesudah beliau, harga mati, titik, disiplin. Berapa kali kita sudah dibohongi nabi pandemi palsu? Mulai dari Ahmad Musaddiq, ya, pelatih badminton jadi nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat wahyu di Bogor. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas itu. Dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Selesai dia Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, dan anehnya ada aja yang ikut. Selesai lalu pindah ke Jakarta, Lia Edan, ngaku Jibril, ditangkap di polisi, dihukum 2 tahun, 3 bulan lalu sudah bebas. Ditangkap, paling hebat polisi kita itu. Bukan cuma teroris, Jibril. Di mana di dunia ada polisi nangkap Jibril kalau bukan? Terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, itu muncul agama baru namanya agama Jasun. Agama Jawa Sunda, Jasun.
yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker kok nih. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin nggak ngangkat itu. Yang gak enak selawatnya. Kalau kita kan nikmat tuh tadi, ya Habibi ya Muhammad, asyik rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi, nggak serem Pak. Ya Habibi ya Tugimin, nggak enak tuh, nggak enak. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang nemui baginda Nabi, bawa 2 gelas minuman, arak susu. Ya Muhammad, pilih, ambil, minum. Mantap, tidak ragu-ragu, Nabi mengambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Emangnya kenapa Jibril? Kalau arak yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini potret Pak. Itu yang tiap hari kita hadapi, yaitu arak, susu, benar, salah, hak, batil, ma'ruf, munkar, halal, haram. Hati-hati, jangan salah pilih, karena ini zaman entertain. Banyak minyak babi cap onta. Kalau minyak onta cap babi itu masih halal. Ini minyak babi cap onta, kita terpedaya melihat merek onta. Iya. Mereknya onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya, memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar. Madu di mana, racun di mana tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek madu. Kita terpedaya, terpesona, terpukau, akhirnya salah pilih. Maka resepnya, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Ini zaman entertain, orang pandai bangun pencitraan. Tuh, satu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Iya, saya lihat jam doang. Sampai pagi, Beb. Yang kedua, ketika perjalanan dimulai, ada suara dari sebelah kanan, Muhammad, berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Kanan selamat dari kiri, Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan. Ada perempuan tua, pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal, nenek-nenek pakai blue jean. Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Sudah lewat, kata malaikat Jibril, untung kamu tidak menoleh Muhammad. Kenapa Jibril? Panggilan kananmu Yahudi, kalau kamu menoleh umatmu cenderung Yahudi. Panggilan kirimu Nasrani, kalau kamu menoleh umatmu gandrung kepada Nasrani. Itu perempuan tua dengan pakaian menyolok, itu dunia Muhammad. Dunia teh sudah tua, tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dipoles, orang nggak terasa kalau dunia sudah tua. Berebut harta, berebut warisan, sama juga berebut nenek-nenek. Makan habisin. Ini perjalanan, ini pun potret.
panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, materialisme, hedonisme, berat sekarang ini. Berapa malam lalu saya masuk Serpong. Saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Saya telisik, sekolahnya Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya, mbahnya gereja dibangun di pojok itu. Serpong. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi, Sukmajaya. Sekolahnya Yayasan Penabur. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya besar. Awas panggilan Nasrani. Bahkan di Karawang mereka sudah bangun kuburan mahal. San Diego. Ada teman saya pengusaha bikin pesan kuburan 200 meteran itu 5 miliar. Karena tanahnya berbukit, bergunung, indah dan malaikatnya rada baik. 5 miliar. Panggilan Yahudi, siapa membantah? Yahudi itu menguasai ekonomi dunia. Di Amerika itu tidak ada orang bisa masuk gedung putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Menentukan. Bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi. Israel itu Amerika kecil. Amerika itu Israel besar. Lalu panggilan Nasrani dengan segala gaya dan dana. Dan terakhir panggilan materialisme dunia, panggilan hedonisme, panggilan materialisme. Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita umat Islam luruskan saf, rapatkan barisan, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Haram Aqsa ini perjalanan vertikal katanya. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Haram Aqsa perjalanan horizontal. Aqsa Aras perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mau ingatkan kita, semua kita perantau di dunia ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Dan saya mau bilang, orang pulang sebenarnya enak. Ayo contoh beberapa soal etimologis. Waktu SD dulu ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Seneng nggak? Seneng nggak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang. Orang pulang seneng. Contoh lagi, Lebaran masyarakat pulang mudik, senang nggak? Kenapa senang? Pulang. Orang pulang senang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, senang nggak? Ragu-ragu, mau bilang senang takut besok, gitu. Mestinya seneng pulang. Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? Kelihatannya dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang tidak siap menghadapi perpisahan. Ada yang bergantung di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang enak. Yang kedua, bekal nggak cukup, sengsara di jalan, pulang jadi berat. Nggak punya bekal kok pulang, itu nekat. Belum sempet sholat modar, kok berani amat nggak punya bekal pulang.
Kalau bekal cukup, pulang itu menyenangkan. Kenapa? Itu satu keharusan. Iya, kalau umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang. Kalau kita ini mencontoh baginda Rasul, beliau wafat umur 63 itu standar. Kalau mencontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah jangan pakai pantangan, apa aja makanlah Pak, sebulan lagi tuh. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Dan saya bilang mati itu tidak pakai abjad. Kalau pakai abjad bisa nunggu, mati bang ngacak. Kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya pae. Kalau mati pakai abjad enak nunggunya. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, lalu H. Saya Z. Repot saya, nggak ada yang ngurus, orang udah habis. Bapak Ibu hadirin, malah aneh. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang, 4 jam kemudian Mbah Suripnya yang mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya W.S. Rendra, Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Monggo, dikubur sama Rendra. Belum seminggu Rendranya ngikut, mati. 1 bulan sebelum Rendra, lebih dahsyat lagi, Michael Jackson mati. The King of Pop, raja pop dunia, mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau, dan perantau harus pulang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, dengan semangat itu, ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Penutup, Isra Mi'raj itu filter. Setelah terjadi peristiwa itu kelihatan, yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu lain kumpul di situ. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kristalisasi. Maka dengan memperingati Isra Mi'raj ditambah dengan semangat sholat berjamaah, ayo kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur walaupun belum pernah hadir, tapi saya tahu tiap minggu pagi pengajian Kiai Uci ini dibanjiri oleh jamaah. Alhamdulillah, kita doakan beliau diberikan kekuatan dan pengajian jalan terus sampai kira-kira kiamat, kurang seminggu. Jangan sampai kiamat lah, ngeri. Saudara-saudara, itu yang kita perlukan sekarang. Menjaga semangat kebersamaan seperti diajarkan di masjid ini. Coba baik tingali akhlak masjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Kenapa? Tidak ada warga kelas 1 di sini. Semua sama di depan Allah. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu, mat. Wali kota masuk masjid, buka sepatu. Ini Pak yang ngomong dia tuh. Sembarangan tata. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Kan keadilan di negeri kita ini masih mahal. Hukum masih sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, cicing wae pura-pura tenyaho. Itu yang melukai rasa keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang melukai rasa keadilan. Kalau mau lapor kehilangan ayam, itu harus jual kambing. Ingin menang berperkara, jual sapi. Ngurusin ayam hilang kok jual kambing, jual sapi. Itu harga keadilan yang harus kita bayar. Karena itu ke depan belajar dari sejarah, kita bukan cuma perlu pemimpin pinter, tapi juga benar. Malahan lebih baik benar enggak tapi pintar ketimbang pintar tapi enggak benar. Capek dibohongi pemimpin yang cuma pinter tapi enggak benar. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Gitu. Kita rindu munculnya sosok-sosok macam Umar bin Abdul Aziz. Punten nih, itu Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih jadi khalifah, yang pertama diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpilih jadi presiden bukan alhamdulillah, inna lillah. Pagi dilantik, malam pesta. Pesta apa? Dangdut? Enggak. Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid, sujud sambil berlinang air mata. Istrinya tanya, "Bang?" "Iya sayang." "Oh, udah dengerin aja, orang improvisasi." "Iya sayang, abang kan sekarang jadi khalifah." "Kenapa nangis, Bang?" "Itu Fatimah, itu sebabnya saya nangis karena saya dipilih aklamasi secara sebagai khalifah. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua yang perlu bantuan, rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar, saya takut saya zalim kepada mereka. Saya nangis mohon pertolongan Allah." Pagi dilantik, malam pesta, tahajud. Esok harinya karena pemimpin baru, banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka. Namanya presiden baru, ada yang kirim emas, pakaian mahal, berlian, mutiara, dikumpulkan sama istrinya. Umar tanya, "Fatimah?" "Iya bang." "Banyak hadiah yang kau terima?" "Banyak bang, intan, berlian, mutiara, emas." "Kau senang?" "Saya senang bang." "Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kita cerai. Tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah intan, berlian, mutiara, jual, uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita." Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, gak mentang-mentang istri pejabat lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatimah, "Abang?" "Iya sayang." "Apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang?" Jual sajalah, jual untuk ngurus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat masih disunatan. Yang antik lagi, satu malam beliau kerja di kamar, pakai lampu templok, nulis. Datang seorang tamu, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam." "Silakan duduk." "Ada apa?" "Enggak, cuman mau ngobrol." Ngobrol. "Urusan pribadi khalifah, kita kan teman lama." "Oke baik." Beliau berdiri, lampunya dipadamkan, ditiup, mati, gelap kamar. "Ayo kita ngobrol." Tamunya heran,
Ya khalifah, iya. Kita kan mau ngobrol, iya. Kenapa lampu dimatiin? Begini, Mas. Mau tamunya dari Jawa waktu itu, dengerin aja kenapa sih? Gini loh Mas. Tadi waktu sampean datang tuh, kan sampean lihat saya lagi kerja. Iya. Saya kerja tadi ngurusi rakyat. Tentu. Saya kan pakai lampu. Memang. Lampunya kan pakai minyak. Pasti. Minyaknya kan beli. Iyalah. Belinya pakai uang. Tentu. Uangnya uang rakyat. Kita mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat Mas. Ayo ngobrol sampai subuh ini. Kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita memerlukan semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ini adalah potret terakhir. Baginda Nabi di awal-awal perjuangan didampingi 5 figur utama. Pertama, Nabi punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung itu enak kalau ada yang dituain. Yang kedua, beliau punya Umar bin Khattab, Al-Futuhat Al-Islamiyah, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Selesai? Belum. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat akan maju kalau banyak punya Utsman. Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Yang kelima, beliau punya Khadijah binti Khuwailid. 5 figur utama bahu-membahu membantu perjuangan Nabi. Begitulah kita berjuang. Mesti punya segala hal. Mesti punya senjata yang namanya golok, gergaji, pisau, silet. Harus punya. Kapan makainya? Lihat lawannya. Yang kamu hadapi apa? Kumis Pak, silet turun. Yang kamu hadapi apa? Akar kayu nangka Pak, kampak maju. Ini kita sering emosi nggak para rugu. Yang dihadapin kumis, kampak yang maju. Urusan nggak selesai bibir bongkar. Anak-anak muda nggak cukup dibakar emosinya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Mati syahid, ayo. Mati sangit, jangan. Berani sama nekat tipis loh bedanya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan semangat kebersamaan saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak. Inilah barangkali sekelumit ikut tasyakur saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.